Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan menerangkan materi tentang perubahan sosial dan budaya. Sebelum mulai belajar, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat ponsel yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Kira-kira ponsel kalian yang mana ya? Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Seperti halnya ponsel yang tadi kita sebutkan. Dulu ponsel hanya bisa digunakan untuk mengetik pesan dan menelpon. Tetapi sekarang ponsel telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih. Kelompok-kelompok masyarakat akan mulai bergerak mengikuti kemajuan teknologi dan informasi, baik yang tua maupun yang muda. Semua pasti akan mulai beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Contohnya saja, kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 ini. Dulu memakai masker itu hanya digunakan pada tempat dan situasi tertentu saja, seperti di rumah sakit atau ketika kita sedang berkendara. Tetapi sekarang ini masker merupakan benda wajib yang harus kita pakai ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah. Lah, itu merupakan bagian dari perubahan sosial. Lalu, apa sih sebenarnya definisi dari perubahan sosial itu? Tahukah kamu? Menurut definisinya, perubahan sosial adalah proses perubahan struktur atau tatanan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Sampai sini sudah paham? Lalu struktur apa saja sih yang berubah? Yang pertama, pola pikir, lalu yang kedua adalah sikap, dan yang ketiga adalah nilai-nilai kehidupan sosial di masyarakat itu sendiri. Anak-anak, seperti apa sih penjelasan dari bentuk-bentuk perubahan sosial itu? Yuk sama-sama kita cari tahu penjelasannya berikut ini. Yang pertama, berdasarkan waktunya. Perubahan sosial berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua. Satu, perubahan sosial secara lambat. Artinya, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan sosial karena memiliki tahapan-tahapan dari yang sederhana hingga yang kompleks. Contohnya seperti apa? Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat suku Kubu dan suku Anak Dalam. Dahulu mereka sangat tidak menginginkan menginginkan perubahan sosial. Tetapi seiring perkembangan zaman, perlahan-lahan mereka mulai terbuka dan mengizinkan para relawan, para peneliti untuk membantu mereka dalam belajar seperti membaca, menulis, berhitung, dan sebagainya. Tetapi sampai detik ini mereka masih memegang teguh adat mereka. Itu merupakan perubahan sosial secara lambat atau evolusi. Yang kedua adalah perubahan sosial secara cepat atau disebut dengan revolusi. Perubahan sosial ini di mana terjadi dengan sangat cepat dan biasanya mengubah pola dasar kehidupan masyarakat. Contohnya adalah revolusi industri yang pernah terjadi di Eropa, di mana dulu pabrik-pabrik menggunakan alat yang sederhana dengan bantuan tenaga manusia untuk menjalankan usahanya. Tetapi seiring kemajuan teknologi, alat-alat sederhana itu, tenaga manusia itu digantikan oleh penggunaan mesin-mesin besar. Itu yang pertama. In the late 1700s, most people worked in the fields on land they did not own. Those who owned the land, called aristocrats, lived refined lives in elegant manor houses. Servants raised their children and did their housework. The landowners and the people who worked for them depended upon each other. It was a system that had existed for centuries.
In towns across England and the United States, a series of extraordinary innovations would alter the way people lived and worked for the next 150 years. Inventors had found new ways to harness nature's energy. They built new kinds of machines powered by water, steam, and coal. The new machines replaced hand-powered tools. They did the same work, only cheaper and faster. Much of the work was done outside the home, in specially designed buildings, the first factories. Mechanization began in the textile mills of England, where one machine attached to a spinning wheel could do the work of 50 people. Fuel, clothing, and food all became more affordable. With the development of locomotives and steamboats, manufactured goods could now be sold halfway around the world. Families moved from the villages of their ancestors to new industrial towns. And a new class of people emerged, workers who produced goods. Industrialists, the people who owned the factories, employed hundreds, sometimes thousands of people. And they made enormous profits in their industrial centers. But while the Industrial Revolution brought wealth to some and jobs for others, it came with a price tag. Pollution from coal-powered factories turned the... Nah, yang kedua, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, dikehendaki. Artinya, perubahan ini sudah direncanakan bagi pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya pemerintah Indonesia. Menerapkan kebijakan desentralisasi menggantikan kebijakan sentralisasi. Yang kedua adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Artinya perubahan yang tidak diprediksi di luar jangkauan masyarakat. Contohnya apa? Relokasi masyarakat, suku Kubu dan suku Anak Dalam. Mereka harus berpindah tempat. Alasannya apa? Karena terjadinya bencana kebakaran hutan yang disebabkan oleh penggundulan hutan. Mereka tidak menginginkan pindah tempat, tetapi karena adanya bencana kebakaran hutan, mau tidak mau mereka pun harus bermigrasi. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, perubahan sosial kecil. Artinya, perubahan ini tidak berdampak besar bagi masyarakat. Contohnya apa? Perubahan mode pakaian. Yang kedua, perubahan besar. Artinya, menyangkut masyarakat secara besar, mempengaruhi kehidupan masyarakat secara besar. Contohnya apa? Perubahan pola kehidupan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Yang keempat, yaitu perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Yang pertama adalah perubahan sosial progres. Artinya, perubahan ini mengarah kepada suatu kemajuan. Suatu kemajuan, progres, sehingga kalau kita maju maka kita mengalami keuntungan yang menguntungkan. Contohnya apa sih perubahan sosial yang menguntungkan itu? Contohnya adalah misalnya terjangkaunya listrik sampai pelosok pedesaan, perkembangannya ilmu pengetahuan dan informasi, teknologi. Lalu yang kedua, perubahan sosial secara regres. Kalau regres berarti mengalami kemunduran. Mengalami kemunduran, ya biasanya mengalami kerugian. Contohnya apa? Terjadinya bencana seperti ledakan bom di suatu kota, atau maraknya narkoba. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan sosial regress atau yang mundur. Nah, banyak bentuk-bentuk perubahan sosial yang harus kalian pahami. Hal itu pastinya berdampak pada kemajuan dan kemunduran. Ibu akan mengajukan satu saja pertanyaan kepada kalian.
pertanyaannya adalah, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari perubahan belajar yang kita alami sekarang ini? Berikan jawaban kalian sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.